Lengan Roy berdarah. Ustadz Boim kaget dan semakin kencang tangisannya. Kini muridnya yang memberi badan untuk melindungi gurunya. Itu terluka lengannya. Berdarah bercucuran. Menangkis serangan golok itu. Bila Roy tak sigap dan tak memberi badannya, mungkin golok itu bisa terkena lehernya. Mungkin ia sudah mati sekarang. Ia langsung menghentikan pendarahan itu dengan sorbannya. Tapi sepertinya hanya pendarahan ringan, tidak dalam. Karena terbawa suasana, ada satu orang yang berani menyerang. Tiba-tiba Barong yang memang dekat dengan tubuh Dharma memberanikan diri menusuk. Teriakan Dharma. Seketika anak buah Dharma menendang kepala Barong sampai ia tak bergerak. Di luar sana, orang ramai berkumpul. Namun untungnya para jawara teman dekat Dharma, juga anak muridnya. Ke rumah sakit. Hayu ke rumah sakit, ajak Boim. Enggak, Ustaz. Saya mau langsung ketemu Ustadz Ujang. Saya mau memastikan itu salah, ucap Roy yang masih shock mendengar kabar itu. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Tak lama polisi datang dan menemukan bukti bila keempat orang itu yang melakukan penyebrang. Hujan dengan derasnya sudah turun malam itu, disertai petir yang amat kencang. Saat mereka datang ke pesantren, suasana sangat mencekam. Tidak, mereka tak mau memberitahu langsung masalah ini ke Kiai. Mereka langsung menuju kamar Ustadz Ujang. Suasana mendadak mencekam. Malam hujan itu, Roy menelepon Ustadz Junaid dan memberitahukan agar datang ke kamar Ustadz Ujang saat ini juga, tanpa harus memberitahu Kiai terlebih dahulu. Saat ia diberitahu semuanya, hujan pun tak menghalangi Ustadz Junaid. Ustadz Jaipa yang mendengar ini menutup mulutnya, syok. Tak percaya dengan kabar Ustadz Ujang, Ustadz Junaid memberitahu Ustadz Fian. Selama di jalan menuju ke sana, Junaid tak percaya, karena baru kemarin malam di balik Ustadz Ujang bilang khawatir dengan uminya. Segera meski hujan-hujanan, ia ingin memastikan kabar ini. Sementara Ustadz Boim, Roy dan Dharma sudah berada di depan kamar Ustadz Ujang. Boim teringat justru Ujang yang menggampar dengan emosi santri yang lalai waktu itu. Jadi bulis. Saat di sana, hujan masih sangat deras. Petir menyambar begitu dahsyat, berbunyi. Ustadz Fian dan Junaid datang dengan basah kuyup. Mereka semua mengetuk pintu kamar Ustadz Ujang. Saat dibuka, mereka kaget. Seolah-olah Ustadz Ujang tahu bila ia pun dihampiri orang-orang ini. Ia sudah menunggu, duduk di kursi dengan kaos bertulisan Ponpes Awabin. Ustadz Boim, Roy, Fian, Junaid, dan Dharma beserta anak buahnya masuk. Mereka diam tak berbicara. Untuk hujanan deras, sehingga air mata Ustadz Boim tak terlihat, dan air matanya yang semakin jelas. Saat ia melihat Ustadz Ujang pun menangis, tanda bahwa yang dikatakan Barong itu benar. Tentu mereka tak memukul Ustadz Ujang. Mereka sayang, karena tahu ini adalah Ustadz yang paling rajin. Melihat Ustadz Ujang menangis, Ustadz Boim dan berat bertanya, "Kenapa, Ustadz?" Roy pun menahan sakit keluar air matanya. Karena yang dikatakan Barong itu benar. Kamu tahu kan, Boim? Saya cinta pesantren ini. Saya rela mati buat pesantren ini, ucap Ujang. Tapi kenapa? Saya mau tanya dulu kepastian. Ustadz Ujang menundukkan dan menganggukkan wajahnya. Lagi rantai Roy terjatuh bawah. Shock untuk kedua kalinya. Santer Ustadz Junaid lepas dari genggamannya. Ustadz Boim langsung lemas. Ia berjongkok bersandar ke lemari kamar. Ustadz Fiang menghampiri. "Apa benar, Ustadz?" Lagi ia menganggukkan wajahnya. Sampai Ustadz Fian, "Antum tahu kemarin Umi lagi sakit, butuh pengobatan. Kalau tidak diobati, bisa hilang nyawa Umi. Saya, Ustadz, saya terpaksa mengambil uang untuk pengobatan Umi. Tapi satu hal yang saya tidak sangka, kenapa mereka harus mengeroyok Tatang? Saya nggak mau nyakitin orang. Tapi antum secara tak langsung menyakiti pesantren. Ngotorin surau pakai kotoran. Antum tahu kan, saya cinta pesantren ini.
Ustadz Ujang yang bangun paling subuh membangunkan para santri. Saya hanya terpaksa memikirkan umi saya. Saya juga sayang umi saya. Antum udah buat kiai resah. Antum juga udah nyakitin seluruh isi pesantren, ucap Ustadz Junaid. Junaid, antum tahu saya cinta pesantren ini. Waktu di Bali kemarin, saya menyesal saya tak tenang, saya terbebani. Antum tahu kan, saya cinta pesantren, tapi saya terpaksa karena umi saya harus berobat. Saya pernah bilang ke antum kemarin, Junaid, surau kotor bisa dibersihkan, tatang luka masih bisa diobati, tapi satu hal yang gak bisa akan saya lakukan saat. Sambil menangis, Ustadz Ujang bilang ke Royan, tahu apa kamu, Roy? Saya mau tanya antum pernah ngabdi di pesantren? Antum tahu berapa gaji Ustadz di sini, ha? Bangun pagi, tidur malam, ngurusi santri. Kadang malam pun tak tidur. Antum pikir berapa gaji Ustadz di sini, ha? Gak ada. Ucap Ujang menangis. Saya lelah. Ustadz Boim berdiri, meski ia menangis mendengar alasan Ustadz itu. Tad, besok Ustadz harus udah gak ada di sini lagi. Kalau tidak, kami bisa bertindak, ucap Ustadz Boim meninggalkan kamar itu. Tak tentu, ia tidak mungkin menyerang sahabatnya. Sesuatu yang sulit dijelaskan tentang sahabat. Semua orang yang hadir di sana lemas, meski hujan terdengar sangat jelas. Pak Kiai pun sedih, karena ia sudah tahu alasannya. Itulah kenapa alasan Kiai Basri menasihati semalam tentang pencuri yang tak dihukum pemimpinnya. Para ustadz yang mendengar alasan itu, sekarang mereka mengerti kenapa Abah Haji terdiam dan tak menghukum. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.